Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudara-saudara sekalian, sahabat kajian Kopi Jiwa rahimakumullah, masih tentang buah atau hasil dari upaya kita untuk membersihkan atau mensucikan jiwa kita. Pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang ingin saya tambahkan dari apa yang sudah saya sampaikan pada video sebelumnya. Yang pertama, dalam kaitannya dengan upaya kita untuk mendoakan saudara kita atau orang yang kita sayangi ketika dia sakit, kemudian belum juga terbuka hatinya untuk mau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sungguh-sungguh, atau untuk beristighfar dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau juga untuk mendoakan misalkan istri kita atau suami kita atau orang tua kita yang kita inginkan supaya terjadi perubahan pada dirinya, maka kita harus melakukannya dengan penuh kesabaran. Karena sekeras apapun hati seseorang, seperti batu sekalipun, dengan izin Allah, dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah suatu saat akan terjadi perubahan. Satu saat akan terbuka hatinya. Ingat kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang dulunya hatinya begitu keras, yang dulunya sangat memusuhi Islam, sangat membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya terbuka karena doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mendoakan Umar bin Khattab. Salah satunya dalam sabda beliau, Allahumma a'izzal islama bi ahabbi hadaini rajulaini bi Abi Jahlin atau bi Umar bin Khattab. Ya Allah, muliakanlah Islam, muliakanlah agama ini dengan salah satu di antara dua orang yang engkau cintai ini. Apakah Abu Jahal ataukah Umar bin Khattab? Dan ternyata Allah kabulkan dan Allah buka hati Umar bin Khattab yang tadinya keras sekali, yang tadinya benci kepada Islam, yang tadinya benci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya pelan-pelan mulai luntur dan mulai masuklah cahaya hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga terbuka, sehingga masuk Islam. Dan beliau bertobat dengan sungguh-sungguh, beliau mengikuti Rasulullah. Dari situlah mulai berubah 180 derajat. Yang tadinya keras terhadap Islam, keras dan benci terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berubah menjadi cinta kepada Islam, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau selalu membackup, selalu mendukung perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di barisan terdepan. Nah, inilah saudara-saudara sekalian pengaruh atau fungsi doa. Karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa merubah hati seseorang. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa memberikan hidayah. Kita manusia hanya bisa berupaya untuk menasihati, berupaya untuk memberikan nasihat, arahan, dakwah. Tapi yang bisa membuka hati seseorang hanyalah Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada siapapun, termasuk pada orang yang engkau cintai, tapi Allah yang memberikan hidayah. Ini yang pertama, saudara-saudara sekalian. Kemudian yang kedua,
Dalam kaitannya yang sudah saya sampaikan juga kemarin, ketika kita berupaya untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari unsur-unsur negatif yang berasal dari luar, dari orang yang tidak suka terhadap kita, kemudian melakukan hal-hal yang menggunakan media setan, ya. Kemudian kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, misalkan dengan Al-Mu'awwidhatain, itu surat An-Nas dan Al-Falaq, atau Al-Mu'awwidhat, surat An-Nas, Al-Falaq dan Al-Ikhlas. Upayakan atau jadikan bacaan kita Al-Quran ini sebagai hudan, petunjuk kita. Bukan sekedar hanya bacaan, bukan sekedar sebagai jampi-jampi atau seperti mantra untuk mengusir atau untuk membenteng kita. Tapi upayakan itu sebagai tuntunan kita dalam memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Al-Quran itulah hudan, seperti ditegaskan di awal mushaf, awal Al-Quran. Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran itulah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi ketika kita misalkan membaca Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, hati kita, ya, memahami bahwa kita sedang memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang telah menciptakan manusia, dari godaan syaitan, ya. Kemudian ketika kita membaca Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, katakan, wahai Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan Al-Falaq, ya, Tuhan pemilik waktu. Al-Falaq itu subuh, ya, waktu pagi. Min syarri ma khalaq, ya, dari kejahatan apa yang Dia ciptakan, dan seterusnya, ya. Jadi upayakan kita bisa memahami kemudian menghayati ketika membaca itu. Termasuk saudara-saudara sekalian, misalnya nanti satu saat kita bahas secara khusus ketika kita membaca ayat kursi. Hakikatnya bukan ayat itu, bukan bacaannya, ya. Tapi bagaimana kita ketika membaca itu, ya. Jadi ayat itu menuntun kita untuk membentuk keyakinan kita bahwa Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, bahwa Allah lah Tuhan, tidak ada Tuhan selain Dia, Al-Hayyu Al-Qayyum, yang maha hidup dan yang maha mengurusi alam semesta ini, nah, dan seterusnya, bahwa Allah lah yang mengawasi kita, Allah yang mengawasi alam semesta ini, ya, termasuk terhadap makhluk-makhluk gaib yang kita takuti, misalkan pocong, kuntilanak, genderuwo dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ketika sudah terbentuk keyakinan kita akan seperti itu tanpa membaca, itu pun yang salah. Karena makhluk-makhluk seperti itu muncul karena untuk merusak keimanan kita, memunculkan rasa takut, memunculkan rasa cemas dan lain sebagainya. Sehingga upayakan ketika membaca itu sambil dihayati, ya, insya Allah akan lebih baik. Kemudian yang ketiga, sebagai acuan kita, upaya kita untuk membersihkan jiwa kita, mensucikan jiwa kita, mari kita kaji firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ibrahim ayat 24. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama. Ini ayat 24. Kemudian ayat 25, tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha wa yadribu Allahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Alam tara kaifa daraba Allahu,
apakah engkau tidak melihat, wahai Muhammad, bagaimana Allah telah membuat mathalan, satu perumpamaan, kalimatan thayyibatan, satu kalimat yang baik. Banyak atau sebagian mufassir menafsirkan kalimatan thayyibatan di sini adalah qaulu la ilaha illallah, perkataan la ilaha illallah, yang berkaitan dengan keimanan kita. Kasyajaratin thayyibatin, seperti pohon yang baik. Ya, pohon yang baik itu beberapa tafsir disebutkan an-nakhlah, itu pohon kurma. Ya. Asluha thabitun, yang akarnya itu kokoh, tertancap ke dalam tanah, sehingga tidak mudah goyah. Wa far'uha fis sama, kemudian cabangnya, batangnya itu menjulang ke angkasa, ke langit. Nah, ini ayat 24. Kemudian ayat 25-nya dijelaskan lebih lagi. Tu'ti ukulah, yang memberikan buahnya, kulah ini setiap saat, bi'idni rabbiha, dengan izin Tuhannya. Nah, ayat ini saudara-saudara sekalian menggambarkan kepada kita satu perumpamaan bahwa keimanan kita, ya, keimanan seorang mukmin, ya, dengan kalimat la ilaha illallah yang sudah tertanam ke dalam dirinya, meyakini bahwa Allah Tuhan dia, itu semestinya tertancap dalam diri dia, dalam hati dia. Kemudian wafa'uha fis sama, kemudian batangnya dan juga ranting-rantingnya, cabang-cabangnya itu menjulang ke angkasa. Maknanya apa? Bahwa seorang muslim semestinya memiliki 3 hal. Dari ayat 24 dan 25 ini, ya, 3 hal. Yang pertama adalah iman, ya, keimanan, keyakinan dia yang tertanam di dalam hati. Kemudian yang kedua adalah amal atau ibadah, ya, dan juga amal soleh lainnya, termasuk sholat, puasa, zakat, dan amal-amal soleh yang lainnya. Kemudian buahnya itu adalah akhlak. Inilah yang dimaksud tu'ti ukula hinin, yang memberikan buah setiap saat, akhlak, sifat ikhlas dia, sifat sabar dia, sifat tawakal dia, sifat husnudzon dia, termasuk juga husnudzon kepada Allah, husnudzon kepada sesama. Kemudian sifat jujur, sifat amanah, kemudian sifat peduli terhadap orang lain. Kalau kebetulan mendapatkan amanah sebagai pejabat ataupun orang yang mengurusi kepentingan orang lain, ya amanah, memperhatikan kepentingan orang lain, memperhatikan kepentingan orang banyak. Kemudian tawadhu, tidak sombong, dan lain sebagainya. Nah, inilah buah-buah yang dihasilkan dari keimanan yang tertancap, ya. Kemudian dipertajam lagi dengan ibadah yang dilakukan setiap saat. Nah, ini satu kesatuan yang integral yang tidak bisa dipisahkan dalam diri seorang muslim. Demikian pula saudara-saudara sekalian, dengan upaya kita untuk membersihkan jiwa kita. Semakin bersih jiwa kita, semakin terbebas dari unsur-unsur negatif yang ada dalam diri kita, maka akan terbangun, ya, kedua hal tersebut, yaitu ibadah, amal soleh, kemudian buah yang bisa dirasakan baik oleh diri kita, ya, ataupun orang lain, orang-orang termasuk orang-orang yang ada di sekitar kita, adalah akhlakul karimah, akhlak yang baik. Semakin bersih jiwanya, maka insya Allah akhlaknya pun akan semakin baik.
Demikian saudara-saudara sekalian yang bisa saya sampaikan. Hadana wa iyyakum asma'in ila siratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.